Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Teknik Penerjemahan sebagai Penjabaran Prosedur Transfer. Nama saya Nabil Aisar dan teman saya namanya Nursal Sabila. Yang pertama, pengertian prosedur transfer. Definisi. Prosedur transfer adalah langkah-langkah sistematis yang diambil oleh penerjemah untuk mengalihkan makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap elemen-elemen linguistik dalam teks sumber. Tujuannya adalah untuk menyampaikan makna tersebut secara akurat dalam bahasa sasaran. Prosedur ini membantu menjaga integritas makna asli teks saat diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Dengan mengikuti prosedur yang benar, penerjemah dapat memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan tetap utuh dan dapat dipahami oleh pembaca sasaran. Semakin baik prosedur transfer diterapkan, semakin tinggi pula kualitas terjemahan tersebut. Kedua, teknik transfer. Definisi. Teknik transfer adalah memindahkan makna langsung dari bahasa asli ke bahasa tujuan dengan sedikit penyesuaian pada aturan bahasa dan kata-kata agar terjemahan tetap setia dan mudah dimengerti. Penggunaan. Teknik ini cocok jika ada kemiripan susunan kalimat antara kedua bahasa seperti pola subjek predikat. Berguna untuk istilah khusus, konsep yang punya padanan langsung nama tempat, nama orang, dan istilah budaya yang dikenal. Penerjemah perlu hati-hati agar tidak menimbulkan kebingungan. Contoh: Wallahu azizun dzuntiqam. Allah Maha Perkasa lagi memiliki siksa. Susunan kalimat dan arti kata diterjemahkan langsung, tidak ada penambahan atau pengurangan unsur yang berarti. Contoh lain, kitab dari bahasa Arab tetap menjadi kitab dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, teknik transmutasi. Definisi dari teknik transmutasi adalah metode penerjemahan yang mengubah urutan dan jenis kata agar terjemahan lebih alami dalam bahasa tujuan. Kebutuhan penting saat struktur kalimat bahasa asal sulit diterjemahkan langsung ke bahasa tujuan tanpa kehilangan makna, terutama karena perbedaan struktur bahasa Arab dan Indonesia. Contoh, dalam bahasa Arab, ja'at thalib, yang berarti datang siswa itu. Dalam bahasa Indonesia, lebih alami menjadi siswa itu datang. Perubahan ini adalah contoh dari teknik transmutasi. Jadi, kesimpulan teknik transmutasi adalah digunakan untuk menyesuaikan susunan kata dan jenis kata dalam terjemahan, sehingga teks lebih alami, mudah dipahami, dan tetap mempertahankan makna aslinya. Yang keempat, teknik reduksi. Definisi dari teknik reduksi adalah mengurangi beberapa elemen teks asli agar terjemahan lebih ringkas tanpa mengubah makna utama. Ini melibatkan penghilangan kata atau frasa yang tidak terlalu penting. Tujuannya berguna jika informasi tambahan tidak relevan atau berlebihan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan kejelasan terjemahan, terutama jika ruang atau waktu yang terbatas. Contoh, dalam bahasa Arab, innahu kana mut'iban jiddan ba'dal amali tawalal yaum. Artinya, dia sangat lelah setelah bekerja seharian. Beberapa kata dalam bahasa Arab dihilangkan agar terjemahan Indonesia lebih ringkas. Penerapan sering digunakan dalam judul berita atau iklan agar pembaca tetap tertarik dengan pesan yang singkat dan jelas. Reduksi ini membantu menyampaikan informasi penting dengan cepat, yang sangat penting dalam media yang serba cepat. Jadi kesimpulan dari teknik reduksi ini adalah membantu membuat teks terjemahan lebih padat, jelas, dan mudah dipahami, tanpa menghilangkan inti pesan dari teks sumber. Yang kelima,
Teknik ekspansi. Definisi. Ekspansi melibatkan penambahan informasi atau detail dalam terjemahan untuk memperjelas makna yang mungkin hilang dalam proses transfer. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembaca bahasa sasaran memahami sepenuhnya konsep yang dimaksud. Kondisi. Ini sering dilakukan ketika istilah atau konsep tertentu tidak dimiliki padanan langsung dalam bahasa sasaran, atau ketika konteks budaya sangat berbeda. Penerjemah perlu berhati-hati agar tidak menambahkan interpretasi pribadi yang tidak relevan. Contoh, Al-Madinatu kanat sahibah. Artinya, kota itu sangat bising dengan suara kendaraan dan orang-orang yang berlalu lalang. Contoh lain, kitab. Artinya sebuah buku yang berisi kumpulan cerita atau informasi penting. Yang keenam, teknik eksplanasi. Definisi. Teknik eksplanasi digunakan untuk menjelaskan istilah atau konsep yang kurang dikenal agar pembaca lebih mudah memahaminya secara mendalam. Teknik ini melibatkan pemberian informasi tambahan yang relevan untuk memperjelas makna yang mungkin ambigu. Tujuan: memastikan pembaca memahami konteks dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan penjelasan yang memadai, pembaca dapat mengaitkan konsep tersebut dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Contoh, zakatul fitr. Artinya dalam bahasa Indonesia zakat fitrah, yaitu sedekah wajib yang diberikan di akhir Ramadan kepada mereka yang berhak menerimanya. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kepedulian sosial, membantu fakir miskin merayakan Idul Fitri, dan sebagai sarana pembersihan diri. Ketujuh, teknik substitusi. Definisi dari teknik substitusi adalah mengganti elemen teks sumber dengan padanan yang lebih sesuai dalam bahasa sasaran. Ini melibatkan adaptasi budaya dan linguistik untuk memastikan pesan yang disampaikan tetap relevan dan mudah dipahami oleh pembaca. Manfaatnya, menjaga kelancaran dan keterbacaan terjemahan. Dengan substitusi yang tepat, terjemahan menjadi lebih alami dan tidak terasa kaku atau dipaksakan, sehingga pembaca dapat menikmati teks dengan baik. Contoh, kasaro qaddamahu fil mubaroh. Artinya dia cedera saat bermain sepak bola. Dalam konteks ini, kasaro qaddamahu secara harfiah berarti kakinya patah, tetapi dalam bahasa Indonesia lebih umum diungkapkan sebagai cedera saat berbicara tentang kejadian dalam pertandingan sepak bola. Jadi kesimpulan dari teknik substitusi ini adalah sangat berguna untuk membuat terjemahan lebih alami, relevan, dan mudah dipahami, terutama ketika ada perbedaan ekspresi atau budaya antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Yang kedelapan, akurasi pemakaian kata sarana. Definisi kata sarana adalah kata penghubung seperti preposisi. Contoh, di, ke, dari, konjungsi, dan atau tetapi. Yang penting dalam struktur kalimat. Fungsinya menghubungkan kata, frasa, dan klausa, serta memberi info tambahan tentang hubungan antar elemen. Pertimbangan. Penerjemahan perlu perhatikan konteks, budaya, dan makna kata agar terjemahan akurat dan selaras. Konteks penting karena kata sarana bisa punya banyak makna, tergantung penggunaannya. Perbedaan budaya juga mempengaruhi pilihan kata sarana yang tepat. Pentingnya, akurasi kata sarana penting dalam terjemahan agar teks terjemahan mirip aslinya. Salah penggunaan bisa mengubah makna kalimat dan disebabkan salah paham. Penerjemahan harus hati-hati pilih dan gunakan kata sarana. Kesimpulan dari akurasi pemakaian kata sarana adalah kata sarana sangat penting untuk menjaga kesesuaian makna dan kelancaran terjemahan. Penerjemah harus memperhatikan konteks bahasa sumber dan bahasa sasaran agar hasil terjemahan tidak terasa kaku atau salah arti. Kesimpulan, teknik-teknik penerjemahan seperti transfer, transmutasi, reduksi, ekspansi, eksplanasi, dan substitusi memiliki peran penting dalam prosedur transfer untuk menghasilkan terjemahan yang akurat dan jelas dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia.
Faktor-faktor seperti tujuan penerjemahan, jenis teks, dan pembaca sasaran mempengaruhi pemilihan teknik yang digunakan. Dengan memahami faktor-faktor ini dan menerapkan teknik yang tepat, penerjemah dapat menyampaikan pesan dari teks sumber secara efektif kepada pembaca sasaran. Penerjemah juga perlu terus meningkatkan keterampilan mereka dalam menerapkan teknik-teknik ini, serta memperhatikan akurasi kata sarana untuk menjaga kualitas terjemahan. Dengan demikian, penerjemahan yang baik tidak hanya mengalihkan makna secara logistik, tetapi juga menjembatani kesenjangan budaya secara akurat dan bermakna. Sekian dari kami, semoga ilmu yang kami bagi hari ini menjadi cahaya yang menerangi, yang membawa kebaikan dan keberkahan yang tidak pernah terhenti. Terima kasih atas perhatian yang diberi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat ilahi. Jazakumullah khairan. Maaf jika masih banyak kekurangan. Jika ada saran atau pertanyaan silahkan disampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.